Shalom, puji nama Tuhan. Haleluya. Tetap bersukacita, tetap semangat, jangan lemah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, hamba-Mu bersyukur, kami sebagai umat-Mu bersyukur, pemeliharaan Tuhan di tahun yang awal ini Tuhan, kami percaya, kami yakin kalau kami ada sampai hari ini, itu semua bukan kebetulan. Tuhan punya rencana dan maksud dalam hidup kami, biar hidup kami terus mengeluarkan buah untuk kemuliaan nama. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, juga yang mendengarkan. Tolong Tuhan Yesus, biar kami semua dibangkitkan, dibangunkan iman kami, menghadapi masa-masa yang sulit, kami tidak tumbang, tapi kami justru keluar sebagai pemenang. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul kebenaran yang mengubahku. Kebenaran yang mengubahku. Saya ambil di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-31. Yohanes 8 ayat yang ke-31 demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, yang saya ingin tekankan nanti tentang kebenaran, saudara ya. Sebab kalau kita melihat dalam dunia ini, semua orang berkata ini benar, yang ini benar, yang ini benar, dan seterusnya. Ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kebenaran yang bisa merubah hidup kita. Ya. Kebenaran yang bisa merubah hidup kita hanya ada di dalam firman yang sudah tertulis, firman yang keluar dari mulutnya Allah. Saya beri satu contoh. Waktu Saulus, ini pengikut jalan Tuhan yang sangat jahat, saudaraku. Tapi pada waktu itu, dia mendengar suara yang bicara kepadanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, dan suara kebenaran itu yang menuntun Saulus kepada pertobatan. Ya, suara kebenaran itu yang menuntun hidup Saulus masuk ke dalam pertobatan. Nah, kebenaran itu yang mengubahkan hidup kita, dan ini merupakan satu proses pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita. Nah, proses pertumbuhan rohani ini menggantikan kesalahan atau dosa. Sebab di saat suara kebenaran itu disampaikan, baru kita sadar, loh, ternyata tindakanku, ternyata perbuatanku, ternyata sikapku ini salah. Baru sadar, baru mengerti, kena suara kebenaran ini yang membawa satu proses pertumbuhan rohani sehingga menggantikan orang ini berani membuang seperti Saulus yang begitu jahat, begitu kejam, berubah kena suara kebenaran ini, sehingga Saulus yang jahat sekarang bisa
menjadi alat yang indah di dalam tangan Tuhan. Nah, proses ini saudaraku, sebab apa kita melihat dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Nah, dikatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dikatakan firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran di dalam firman ini yang bisa merubah dari orang jahat, dari orang kejam menjadi baik, dari orang berdosa menjadi orang kudus, dan seterusnya. Nah, penyucian ya, itu membutuhkan pernyataan Allah melalui firman-Nya. Jadi begini, oh ya, pokoknya saya suci kok. Kenapa kamu suci? Ya, saya sudah tidak melakukan ini. Saya lebih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan lain sebagainya. Suci tanpa pengakuan dosa yang sebelumnya sudah diperbuat nggak bisa lepas dari dosa. Ya, sebab penyucian itu hanya bisa terjadi orang yang percaya kepada Tuhan mengaku dosanya sehingga dikuduskan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan 19 ya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Jadi saudaraku, kekudusan itu bisa terjadi lewat penyucian dalam firman, dalam pengakuan kita akan segala kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat. Nah, Tuhan mengatakan firman-Ku itu roh, ya. Perkataan-perkataan yang Kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, ya. Roh dan hidup. Itu perkataan firman Tuhan. Memang kalau kita melihat, ini hanya tulisan-tulisan. Tulisan yang mati, saudara. Baca, tapi, saudaraku, kita melihat waktu Roh Kudus bekerja, huruf-huruf yang tertulis di Alkitab ini berubah. Dia hidup dan dia bisa menegur. Ya. Dia bisa marah kepada kita kalau kita ada salah. Sebab itu dalam Yohanes 6 ayat yang ke-63 dikatakan, perkataan-perkataan yang Kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sebab itu tidak heran, ya, tidak heran beberapa banyak orang hidupnya diubah oleh kuasa perkataan firman. Sakius yang lintah darat. Waktu Tuhan mengatakan, Sakius, aku mau masuk ke rumahmu. Perkataan itu roh dan hidup bekerja dalam hidup Sakius berubah, saudaraku. Pada waktu Tuhan berjumpa dengan Matius, ikut aku. Berubah, saudara. Ada kuasa Roh Kudus menghidupkan huruf-huruf yang mati ini, ya. Sehingga huruf ini mencelikkan, mengingatkan, menegur kita apa yang salah di dalam kehidupan kita. Juga firman ini
bisa menimbulkan iman, ya, bisa mendatangkan mujizat, bisa mendatangkan pertolongan, bisa mengalahkan pencobaan, dan bisa memberikan pengharapan, bisa memberikan jaminan untuk masa depan. Saya ambil satu contoh. Pada waktu Petrus berkata kepada orang yang ada di bait Allah dalam Kisah Para Rasul, kita melihat itu, Kisah Rasul 3, ya, Petrus dan Yohanes ke bait Allah, dia berkata kepada orang yang minta, saudaraku, ya, dia berkata, emas, perak, aku tidak punya. Tetapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, orang Nazaret bangkit dan berjalan. Hidup, mujizat terjadi, saudaraku. Hidup, perkataan itu hidup terjadi. Haleluya. Nah, oleh sebab itu kita melihat firman ini di tengah-tengah masa yang sulit seperti memberi satu jaminan untuk masa depan kita. Ya. Jangan takut, saudaraku. Ya. Sadari betul-betul kalau kita hidup tanpa firman Tuhan, kita lemah. Sebab itu jangan meremehkan. Jangan mengecilkan firman. Cuman firman. Untuk apa, saudara? Anggap firman ini penting. Sepenting kita makan. Seperti makanan kita. Bagi kehidupan kita secara jasmani. Kalau kita tidak makan, pasti mati. Begitu juga secara rohani. Nah, secara rohani seperti itu. Haleluya. Haleluya. Ya. Di dalam kita melihat hal ini, saudaraku, Ayub 23 ayat 12. Ayub 23 ayat 12. Ayub 23 ayat 12, saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ya. Saya bacakan demikian. Aku tidak menolak perintah-perintahnya. Aku menghargai firman-Nya lebih daripada makananku sehari-hari. Ini orang seperti menganggap sangat penting akan firman Tuhan. Nah, itu seperti makanan. Kalau kita tidak makan, ya lemah, lemes begitu, so, tidak bertenaga. Begitu juga secara rohani, kalau orang Kristen meremehkan, menganggap ringan firman, nggak heran hidup rohaninya lemes, lemah, tidak berdaya, tidak kuat, saudara. Dan kena kesukaran sedikit tumbang. Nah, kalau rohani kita bertumbuh dengan baik, maka boleh dikatakan stamina rohani kita baik. Ya. Kalau rohani kita bertumbuh dengan baik, maka boleh dikatakan stamina rohani kita baik. Sebab kita makan firman Tuhan, ya, bukan kertas-kertas Alkitab kita makan, tidak. Kita membaca, kita merenungkan, kita simpan. Kita makan firman Tuhan yang merupakan gizi rohani kita, ya. Gizi yang sempurna, sebab Alkitab itu juga disebut, banyak sekali sebutannya, saudaraku. Alkitab juga disebut sebagai air susu yang murni. Kalau bayi sangat membutuhkan air susu untuk pertumbuhan. Sebagai madu, manis, saudara. Ya, manis. Madu menyegarkan, manis, saudaraku. Ya. Sebagai roti, ya, kalau kita makan ya kenyang. Kenyang. Firman Tuhan sama, saudara. Firman Tuhan sebagai pedang. Kita punya senjata untuk melawan iblis. Firman Tuhan juga sebagai air. Nah, untuk menyucikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mandi, kita nggak cukup mandi dengan segelas air. Begitu juga kalau kita baca firman Tuhan, nggak cukup cuma baca 1 ayat, 2 ayat sehari. Itu firman Tuhan seperti air. Artinya dibersihkan kita. Makin kita membaca, makin dibersihkan. Dan firman itu memberikan kesegaran. Memberikan
kepuasan. Haleluya. Sebab itu kalau kita rindu diubahkan oleh Tuhan Yesus, ya, jangan menganggap ringan, jangan anggap enteng firman Allah yang membawa kita pada perubahan yang sangat ajaib. Ya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, camkan baik-baik bahwa kita sangat membutuhkan firman Allah sebagai roti, sebagai air yang menyegarkan, yang membersihkan, sebagai pedang. Kita punya senjata untuk melawan kekuatan-kekuatan iblis, ya. Nah, dikatakan tinggal dalam firman Allah. Tinggal, kalau saudara pergi ke rumah seseorang, itu namanya bertamu. Tapi kalau saudara pulang ke rumah saudara, itu namanya tinggal. Karena saudara berada di rumah saudara. Begitu juga, saudaraku, kita harus tinggal di dalam firman. Jangan sampai orang beriman terserang atau diserang oleh sebuah penyakit anoreksia. Anoreksia artinya keadaan kehilangan selera makan. Di sini hilang selera makan secara rohani, sehingga menderita kelaparan, sehingga menderita kehausan, sehingga menderita hilang pengharapannya, nggak memiliki harapan, mati karena kekurangan gizi. Kelihatan masih hidup, saudaraku, ya. Kelihatan secara jasmani sehat, segar begitu. Tapi roh yang di dalam itu udah loyo, lemes begitu, saudara. Dari luar mungkin masih ke gereja, masih senyum-senyum dan lain sebagainya. Tapi di dalam mengalami kematian, kekeringan, saudara, ya, kehausan, rohaninya kurus, lemes, nggak berdaya, tidak memiliki damai, hatinya kosong, tawar, saudara, dan seterusnya, karena menderita atau terserang kehilangan selera makan secara rohani. Nah, saya sampaikan jangan sampai ini terjadi di masa-masa akhir ini. Orang beriman sudah tidak lagi menyukai firman, ya. Tidak ada selera akan firman. Untuk menjadi murid Yesus yang sehat, ya, maka kita harus makan dari firman, dan ini harus menjadi prioritas atau yang utama, yang diutamakan, saudaraku, ya. Sebab Yesus menyebutnya begini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, nah, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, biar hal ini terjadi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, ya. Nah, seorang murid itu dekat dengan guru, ada sumber kekuatan, saudaraku. Dia dapat nasihat, dia dapat kekuatan dari apa yang dikatakan oleh sang gurunya kepada sang murid, saudara. Haleluya. Nah, banyak masalah kita muncul karena kita mendasarkan pilihan kita pada berbagai kekuasaan yang tidak dapat diandalkan. Ya, sekali lagi, banyak masalah kita muncul karena kita mendasarkan pilihan kita pada berbagai kekuatan yang tidak dapat kita andalkan. Saya ambil satu contoh begini. Ya Pak, semua orang melakukannya. Kalau saya tidak melakukannya gimana? Ya. Seperti
dia ambil satu contoh. Kalau orang dagang, Pak, ya, tidak bohong-bohong sedikit, mana mungkin bisa untung besar. Ya. Jadi ini kenyataannya, Pak. Semua orang melakukan seperti itu. Nah, dasar seperti ini tidak ada kekuatan. Ya. Tapi kalau kita berdasarkan firman Allah, ada kekuatan, ada jaminan. Langit dan bumi bisa lenyap, tapi firmanku kekal selamanya. Sebab itu pegangan kita, patokan kita, baik kita dalam berdagang, bukan apa kata orang. Sebab kalau orang itu menipu, berhasil mungkin. Bohong-bohong, barangnya nggak bagus, KW3 atau KW2, dibilang, oh ini bagus, ini bagus sekali. Dibeli dengan harga lebih mahal. Nah, tapi di situ ada unsur kebohongan. Nah, dan orang seperti ini dia berkata, ya semua begitu gimana Pak? Saya kalau dagang gak bohong, gulung tikar Pak, gulung tikar Pak. Semua begitu, gak bisa bersaing Pak. Dan seterusnya. Nah, semua ini saudara mencari alasan untuk membenarkan tindakannya. Mencari alasan untuk membenarkan tindakan. Inilah yang pada akhirnya menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan kita. Kalau orang itu tertipu 1 kali, 2 kali, dan beberapa orang mengalami hal yang sama, tunggu tanggal mainnya, toko tersebut, orang tersebut akan mengalami kebangkrutan. Nggak dipercaya lagi, jangan beli di situ, barangnya nggak bermutu. Nah seperti itu, orang yang jujur itu seperti membangun fondasi, saudara. 1 kali orang begitu percaya, sudah beli di toko A, pasti aman kamu, barangnya pasti terjamin, nyebar, saudara. Ya, hal-hal kebohongan ini jangan dipakai sebagai sebuah ukuran, standar ukuran dalam kita berdagang. Sebagai murid Tuhan, ya, dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Ya. Jadi firman itu yang menjadi ukuran kita, yang menjadi patokan kita, baik dalam berdagang, baik dalam berumah tangga, baik dalam apapun juga, mungkin kita sebagai karyawan, bekerjalah sesuai dengan ukuran patokan firman, standar firman Tuhan. Suara orang banyak, saudaraku, suara orang banyak itu belum tentu kebenaran. Musa berkata begini, ya, Musa, 1 orang itu dilawan oleh bangsa Israel begitu banyak, tapi Musa memberi nasihat, jangan kebanyakan, di dalam Keluaran 23 ayat yang kedua, coba kita baca saudaraku, jangan kebanyakan seperti orang berbuat, di Keluaran 23 ayat 2, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, ya, dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jelas di dalam Keluaran 23 ayat 2. Jangan turut-turut kebanyakan orang, ya. Orang banyak bukan kebenaran. Sekalipun mungkin sedikit orangnya, tapi kalau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita harus ada di tempat itu. Haleluya. Memang sulit, saudara. Sekarang saya ambil satu contoh begini. Kalau mungkin seorang murid di dalam satu kelas ada 30 atau 25 orang. 24 orang nyontek semuanya. Hanya dia sendiri. Untuk mempertahankan dia sebagai orang benar, nggak mudah, saudara. 24 orang tidak jujur. Hanya dia sendiri. Tapi di sini kita perlu mempertahankan supaya kita tetap dalam firman Tuhan. Artinya berdiri benar di atas dasar
firman Tuhan. Haleluya. Jadi ukuran kita firman. Coba kita lihat Amsal 30 ayat yang kelima. Amsal 30 ayat yang kelima. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Sebagai perisai, saudara. Bagi orang yang berlindung padanya. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sebab firman Tuhan itu kebenaran. Haleluya. Nah, haleluya. Keputusan yang paling penting yang bisa kita buat sekarang ialah menetapkan apa yang akan merupakan otoritas tertinggi bagi kehidupan kita. Jadi keputusan yang paling penting, saudaraku, bisa kita buat sekarang. Haleluya. Menetapkan apa yang merupakan otoritas tertinggi bagi kehidupan kita. Sebab itu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 14. Kisah Para Rasul 24 ayat yang 14 dikatakan demikian. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Jadi kita harus mempercayai apa yang sudah tertulis, tinggal kita mentaati. Ya. Haleluya. Apa yang tertulis di dalam hukum, di dalam kitab para nabi dan Taurat, hukum Taurat, percaya saja, saudara. Haleluya. Percaya saja. Nah, kita harus menerima kebenaran firman Allah, percaya. Dan kita harus mengisi, nah ini saudara, harus mengisi pikiran kita dengan firman Allah, sehingga Roh Kudus bisa mengubah kita dengan kebenaran itu. Ya. Kita harus menerima kebenaran firman Allah, kita harus percaya, kita harus mengisi pikiran-pikiran kita, jangan isi dengan falsafat atau pandangan hidup orang dunia. Isi pikiran kita dengan firman Allah, sehingga Roh Kudus bisa mengubah kita dengan kebenaran itu. Coba kita baca Yehezkiel 36, ya. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Lanjut, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku, nah saudara perhatikan, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi saudaraku, faktor Roh Kudus itu penting supaya kita bisa melakukan. Ya, Tuhan merubah, Tuhan memberikan kekuatan itu merubah hati kita sehingga firman itu diam di dalam batin kita, sehingga kita bisa menghidup menurut
taat akan segala ketetapan. Tetap berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukan. Sekalipun menurut akal pikiran kita nggak bener. Menurut akal kita nggak cocok, ini zamannya nggak cocok. Tadi dikatakan pikiran kita harus diisi oleh firman. Nah, kalau pikiran kita sudah diisi oleh firman, bukan diisi oleh hal-hal yang lain, pada waktu Roh Kudus berbicara, kita bisa mencocokkan. Sehingga kita bisa taat, kita bisa berpegang, kita bisa ikut aturan-aturan yang sudah diberikan. Dan kita bisa melakukan contoh. Kalau orang lain berkata bohong atau tidak jujur, dia lepas. Sepertinya lepas dari kesukaran. Kita diperhadapkan dengan hal yang sama. Tapi pikiran kita sudah diisi firman Tuhan. Kamu hendaklah berkata iya di atas yang iya. Lebih daripada itu jahat. Jangan kita melakukan perkataan-perkataan yang gak cocok. Nah, waktu kita mau melakukan kok rasanya berat ya. Kalau bohong, selamat kita. Tapi waktu kita mentaati, waktu kita menurut hukum-hukum ini, karena Tuhan sudah memberikan roh yang baru dalam batin kita. Terus Tuhan menjauhkan hati yang keras dari tubuh kita. Nah, sehingga kita bisa menurut segala ketetapan, kita bisa berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan kita bisa melakukan. Haleluya. Haleluya. Nah, itu dia. Caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana? Satu. Menerima firman Allah. Ya. Menerima firman Allah. Ketika kita mendengarkan firman Allah, seperti hari ini, saudaraku, kita menyambut dengan sikap terbuka. Saya beri satu contoh tentang seorang yang bernama Nathanael. Coba kita lihat Yohanes 1 ya, ayat 47 sampai yang ke-50. Yohanes 1 ayat 47 sampai 50 dikatakan demikian. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Ya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya karena tadi diajak oleh Filipus, saudaraku. Lalu berkata tentang dia. Jadi pada Yesus melihat Nathanael diajak oleh Filipus, belum sedang berjalan menuju ke Tuhan Yesus. Terus Tuhan berkata begini, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Ini perkataan Tuhan Yesus. Terus Nathanael ngomong gini, bicara begini, kata Nathanael kepada Tuhan, ya kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Kan dia ini baru datang, saudara. Baru sedang menuju ke Tuhan, baru berjumpa Tuhan, terus Tuhan bisa memberikan satu pendapat, satu pandangan tentang kehidupan Nathanael, ya. Terus jawab Yesus kepadanya. Nah, Yesus memberikan jawaban seperti ini. "Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Terus Nathanael ngomong begini, saudara. Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Saudara perhatikan, Nathanael begitu langsung menyambut apa yang diucapkan oleh Yesus. Ayat yang ke-50. Nah, saudara perhatikan ini. Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya." Nah, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Saudara perhatikan ya. Tadi saya katakan caranya satu, menerima firman Allah.
Kadang orang beriman, saudaraku, dengar firman Allah, belum tentu mau menerima. Masih banyak pertimbangan-pertimbangan. Kira-kira cocok enggak ya firman ini untuk sikon seperti sekarang. Nah, tapi kalau kita melihat percakapan Nathanael dan Tuhan Yesus, Tuhan cuma ngomong, Tuhan bicara. Ya, dikatakan, lihat inilah seorang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Terus Nathanael ngomong, bagaimana engkau mengenal aku? Terus Tuhan ngomong, jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Langsung responnya apa, saudara? Dia katakan, kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Nah, akibatnya apa? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Di saat kita percaya apa yang Tuhan ucapkan, tunggu tanggal mainnya. Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita di saat kita menerima firman Allah secara utuh, tanpa ragu, tanpa bimbang. Ya. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaanku. Haleluya. Sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah. Terimalah firman Allah dengan seutuhnya. Jangan lagi diperdebatkan, ya. Wah, nggak cocok. Ada beberapa orang memperdebatkan tentang perpuluhan. Wah, nggak bisa. Ini situasinya seperti ini. Kita dalam keadaan situasi yang sulit. Kok disuruh mengembalikan perpuluhan dan lain sebagainya. Kalau itu tertulis di dalam firman Allah, ikuti saja. Jangan diperdebatkan. Dua, setelah menerima, membaca. Betul nggak apa yang disampaikan? Dibaca. Membaca firman Allah. Haleluya. Kalau kita mau bicara dengan jujur, berapa banyak orang berpikir bahwa yang baca Alkitab itu bukan jemaat, tapi khusus para pendeta. Umat Tuhan cukup mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh para pendetanya. Nah, sebab itu kalau orang beriman tidak mau membaca, hanya mendengarkan saja, saudaraku, pertumbuhan rohaninya sangat kerdil. Nah, kecil, tidak dapat menjadi besar. Haleluya. Perhatikan baik-baik, yang perlu baca Alkitab itu setiap kita yang menjadi pengikut Tuhan harus membaca Alkitab secara pribadi. Seperti orang-orang Berea. Dia dengar, dia baca lagi, dia ulang. Lebih masuk, saudara. Lebih meresap. Sebab itu kalau kita ibadah, catat. Ayat-ayat firman Tuhan catat. Ya. Jangan dengar langsung hilang. Ada yang lebih parah lagi. Waktu dengar firman Allah, masuk telinga kanan, langsung keluar lagi, saudara. Mending kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih sempat mampir. Ada lagi yang mendengarkan firman Allah, tidur seperti Etikus, jatuh, mati, saudaraku. Ya. Untung Paulus membangkitkan dengan kuasa Tuhan. Jadi setiap kita perlu membaca firman Allah secara pribadi karena firman Allah itu adalah sumber kekuatan kita di saat kita menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan kita. Saya beri contoh Mazmur 119
ayat 92. Mazmur 119 ayat 92 dikatakan, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Jadi dengan kata lain, pada waktu mengalami sengsara, justru firman Tuhan menjadi kesukaannya, menjadi kegemarannya, itu yang membuat dia kuat. Jangan sampai mengalami kesukaran, justru firman Tuhan gak dibaca, gak digubris begitu saudara. Lemah, tidak ada sumber kekuatan lagi. Mazmur 119 ayat yang ke-50. Ya. Inilah penghiburanku dalam apa? Dalam sengsaraku. Bahwa janjimu menghidupkan aku. Jadi pada waktu kita sengsara, putus asa, tidak berpengharapan saudaraku dan seterusnya, ternyata janji-janji Tuhan itu membuat hidup, membuat satu pengharapan saudara. Kalau pengharapan kita hidup, iman kita timbul, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang bisa percaya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Sebab itu saya anjurkan, ya, selain kita menerima firman Allah, kita harus membaca. Ya, membaca saudara. Haleluya. Haleluya. Bahkan, nah, kalau Raja Israel mau langgeng, saudara tahu apa yang diperintahkan Tuhan? Salinan firman Tuhan itu harus ada di dekatnya. Supaya dia bisa baca terus, saudara. Jadi, yang diutamakan itu salinan. Coba kita baca saja. Ulangan 17, ya. Ulangan 17 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Nah, Ulangan 17 ayat 18. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, nah, saudara perhatikan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. 19. Itulah yang harus ada di sampingnya dan harus ia membaca seumur hidupnya. Jadi Raja Israel baca firman Tuhan seumur hidupnya untuk apa? Untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. 20. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Nah, kita melihat saudaraku ya, itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membaca seumur hidupnya. Untuk apa saudaraku? Untuk belajar takut akan Tuhan, berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan untuk dilakukan. Betapa pentingnya antara membaca firman Allah dan singgasana. Sebab Raja Israel, kalau dia belajar, dia baca salinan itu, dia mengerti hukum-hukum Allah, dia belajar membaca seumur hidup sehingga dia bisa berpegang pada ketetapan-ketetapan yang sudah tertulis, yang sudah dibaca untuk dilakukan. Maka segala jalannya beruntung juga. Begitu juga kita sebagai orang beriman di tengah-tengah keadaan seperti ini, baca firman Tuhan seumur hidup. Seumur hidup. Supaya kita
berpegang pada ketetapan-ketetapan hukum Tuhan, artinya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau kita tanya pada orang beriman, percaya Alkitab enggak? Percaya pasti. Percaya dari Kejadian, percaya. Sampai Wahyu pun saya percaya bahwa itu adalah firman Allah. Tetapi belum pernah membaca dari awal hingga akhir. Bisa ngerti saudara ya? Beberapa orang ditanya, kamu percaya Alkitab? Percaya. Kitab pertama Kejadian. Kitab yang terakhir Wahyu. Percaya. Tetapi waktu ditanya, apakah kamu membaca dari Kejadian sampai Wahyu? Enggak. Hanya percaya saja, saudara. Gimana mau bisa pegang ketetapan-ketetapan yang ada yang sudah tertulis? Enggak mungkin. Sebab itu hidupnya tidak beruntung. Karena waktu terjadi pelanggaran-pelanggaran, dia tidak sadar, dia tidak tahu. Justru firman Tuhan ini seperti pelita, seperti suluh di dalam jalan kehidupannya terang. Haleluya, terang. 3. Meneliti atau mempelajari firman Allah. Yakobus 1, setelah kita menerima, membaca, setelah membaca kita mulai meneliti, saudara ya. Membaca lebih teliti, lebih teliti lagi dibaca. Yakobus 1 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin, saudara. Ini adalah hukum yang luar biasa, hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan kita. Oh, haleluya. Haleluya. Kita bertekun, kita meneliti di dalam, enggak rugi, saudaraku. Enggak rugi. 4. Ya. Setelah itu tinggal di dalam firman. Nah, artinya hidup kita berdasarkan firman, berjalan berdasarkan firman, bertindak berdasarkan firman, berbuat berdasarkan firman. Tinggal di dalam firman Allah dengan merenung-renungkan. Ya. Artinya begini, kita fokus sekarang, hidup ini, gaya hidup kita ini fokus kepada firman. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, orang seperti ini bahagia, orang seperti ini berhasil, dia tidak pernah mengalami kekeringan. Ya, seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai, dia akan berbuah. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bandingkan dengan orang yang khawatir. Fokusnya lain, saudara. Dia berpikir, dia berfokus pada hal-hal atau sesuatu yang negatif. Hasilnya kecemasan, hasilnya kekhawatiran, hasilnya ketakutan, gelisah, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang beriman merenungkan, artinya fokusnya kepada firman Allah yang sudah diterima, yang sudah dibaca, yang sudah diteliti, dan dia mulai merenungkan. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau hidup kita difokuskan, senantiasa difokuskan pada firman Allah, maka kebenaran firman Allah yang kita renungkan itu akan membawa sebuah perubahan. Nah, ini dia. Yang saya katakan tadi, ya, kebenaran yang mengubahku. Jadi kita melihat, kalau kita sudah menerima firman, membaca firman, meneliti firman, tinggal di dalam firman. Nah, kalau hidup kita senantiasa difokuskan pada firman Allah, maka kebenaran firman Allah yang kita renungkan itu akan membuat sebuah perubahan. Dulu istri cerewet, dulu suami keras, ya, dan lain sebagainya. Tapi pada waktu semua kembali, setelah dia menerima, setelah dia membaca firman,
setelah ia meneliti, setelah tinggal merenungkan dan mulai fokus, terjadi satu perubahan yang luar biasa. Diubah seperti apa? Diubah menjadi serupa dengan gambarnya, gambar Kristus. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Haleluya, haleluya. Ya. 2 Korintus 3:18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Nah, saudara perhatikan, itulah sebabnya mengapa Tuhan menyebut Daud seorang yang berkenan di hatiku. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Kenapa Tuhan mengatakan aku mendapatkan Daud anak Isai seorang yang berkenan di hatiku? Karena apa saudaraku? Daud senang merenungkan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 97. 119:97 dikatakan demikian. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi diubah saudara, diubah seperti gambarnya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ingat dan perhatikan apa yang kita sudah baca, apa yang kita sudah dengar, kita sudah terima saudaraku, akan menjadi sia-sia jika kita gagal memperhatikannya. Jika kita gagal fokus saudaraku. Sebab itu kita harus apa? Menjadi pelaku. Nah, artinya apa yang sudah kita baca, apa yang kita sudah terima, apa yang kita sudah renungkan, itu menjadi sia-sia kalau kita tidak mau menjadi pelakunya. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Yakobus 1 ayat 22 dikatakan demikian saudaraku. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sekarang kita sampai pada kesimpulannya. Kesimpulannya satu, setan tidak pernah takut, setan tidak pernah takut dengan seringnya orang beriman, beribadah, belajar Alkitab. Setan tidak pernah takut dengan seringnya orang beriman, beribadah, dan belajar Alkitab. Loh kok bisa ya? Selama orang itu tidak melakukan apa yang sudah dimengertinya. Gak ada guna saudara. Gak ada guna. Jadi setan tidak pernah takut dengan seringnya orang beriman, beribadah, dan belajar Alkitab. Selama orang itu tidak melakukan apa yang sudah dimengertinya. Gak takut setan saudara, gak takut. Yang kedua, kita perlu menerima firman Allah, membaca firman Allah, mempelajari firman Allah, dan merenungkan firman Allah. Tujuannya apa saudara? Jadi kita perlu menerima firman, kita perlu membaca firman, kita perlu mempelajari firman, kita perlu merenungkan firman. Tujuannya apa? Sehingga kita menjadi pelaku firman. Sehingga kita menjadi pelaku firman. Ya. Sebab terlalu sering pada waktu orang ke gereja dengar firman, aduh senang sekali saudara, senang. Tapi begitu pulang di rumah, hilang semua saudara. Enggak dilakukan. Begitu istri ngomong kasar, suami ngomong kasar, terjadi perang dunia di dalam rumah. Nah, bisa-bisa kalau enggak terkendali ada piring terbang. Kenapa? Enggak jadi pelaku. Dengar, terima firman, dipelajari, direnungkan, tapi tidak dilakukan. Sia-sia.
Gak ada guna. 3, jangan lupa apa yang sudah kita pelajari dipraktekkan. Jangan lupa apa yang sudah kita pelajari dipraktekkan sehingga menjadi gaya hidup. Ya, menjadi gaya hidup. 4, iblis paling takut kalau melihat orang beriman menjadi pelaku firman. Iblis paling takut kalau melihat orang beriman menjadi pelaku firman. Contoh anak Sakewa. Dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, aku usir kamu, anak-anak Sakewa. Setan ngomong, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, tapi kamu siapa? Oh, habis saudara. Sebab itu tidak heran setan tidak takut kepada orang beriman karena orang beriman tidak menjadi pelaku firman. Jelas saudara ya. Kiranya firman yang saya sampaikan boleh merubah hidup kita diubah oleh kebenaran firman Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau membacanya Tuhan. Kami mau mengerti Tuhan. Haleluya. Kami mau menerima firman-Mu. Kami mau meneliti. Kami mau tinggal di dalam firman. Sehingga kami boleh menjadi pelaku firman. Dan kami dirubah seperti gambar-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi benih yang bertumbuh kokoh di dalam kehidupan kami, sehingga tindak tanduk kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih. Bapak yang baik, kami percaya, kami sadar, kalau kami menjadi pelaku-pelaku firman, kami tidak perlu takut terhadap sikon seperti sekarang ini. Baik penyakit COVID-19 yang begitu mencemaskan, yang begitu bikin orang gelisah dan takut dan lain sebagainya. Tapi kalau kami menjadi pelaku, kami bisa berkata, oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Haleluya. Bapak yang baik, juga di tengah-tengah kesukaran ekonomi, kami percaya Tuhan sanggup menjaga. Kalau Tuhan menjaga Elia di masa yang sulit, selama 3,5 tahun tidak ada hujan, tapi Elia tidak mati. Sekarang pun kami percaya Allah kami tidak berubah, Tuhan kami tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai yang akan datang, Yesus sanggup memberkati. Berkati Tuhan, kehidupan umat-Mu, rumah tangga umat-Mu, pekerjaan umat-Mu, keuangan umat-Mu, kesehatan umat-Mu, masa muda umat-Mu, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari umat Tuhan kita mau angkat tangan kita. Umat Tuhan yang terkasih, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuat kuasa dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh menyertai perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa berkemenangan. Bersama dengan Tuhan, kami sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Terima kasih. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.